Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon Tuhan menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Engkau memberkati dan melindungi serta membuat apa yang kami kerjakan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema tentang peranan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17a dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan karena berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu merasa takut karena Tuhan telah mengutus satu pribadi untuk menyertai hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup setiap orang percaya. Pertama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita tentang semua yang telah Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Jadi, Roh Kudus membimbing, mengajar dan mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kedua, Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita dan memungkinkan kita untuk berdoa dengan cara yang benar di hadapan Allah. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita karunia dan buah roh yang memperlengkapi kita untuk pelayanan dan menghasilkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh adalah karya dari Roh Kudus bagi orang percaya. Di dalam Galatia dikatakan, di dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan bahwa Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita untuk kita semakin dekat kepada Allah dan semakin menyerupai karakter Kristus di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kami. Untuk kami boleh kuat menghadapi hidup ini. Untuk hidup kami semakin menyerupai Engkau Tuhan, berbuah di dalam karakter yang baik, yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk melakukan itu semua. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu.
bahwa mereka semakin dekat Tuhan kepada Engkau, semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.